Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan bahas pengaruh kekurangan unsur hara fosfat pada tanaman sawit serta ciri-cirinya seperti apa kira-kira ciri-cirinya. Jadi begini, gejala kekurangan unsur hara pada tanaman kelapa sawit seperti ini umumnya itu adalah unsur hara nitrogen, kemudian unsur hara kalium, lalu magnesium, fosfat, dan boron. Nah, kelima unsur hara ini merupakan unsur hara yang paling dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini. Di pertemuan kali ini saya akan bahas dan ulas tanda-tanda tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara fosfat atau P2O5. Nah, unsur hara fosfat atau P2O5 itu umumnya dipasok dari pupuk TSP atau pupuk SP36, SP18 atau dari pupuk rock fosfat itu dalam bentuk pupuk tunggal. Kalau dalam bentuk pupuk majemuk bisa dipasok dari pupuk NPK, kemudian dari pupuk DAP di amonium fosfat atau dari pupuk amopos, amonium fosfat. Lalu bagaimana cara mengetahui tanaman kelapa sawit ini mengalami kekurangan atau defisiensi unsur fosfat? Nah, cara yang paling mudah untuk kita mengetahui apakah tanaman kelapa sawit ini kekurangan unsur fosfat atau tidak adalah dari kita mengamati gejala fisik tanaman ini, terutama pada bagian daun tanaman seperti ini dan pada batang tanaman kelapa sawit ini. Jadi ada dua indikator yang dapat kita gunakan. Yang pertama melalui pengamatan helai-helai daun, dan yang kedua melalui pengamatan batang tanaman kelapa sawit ini. Itu cara kita mengamati tanaman kelapa sawit secara visual. Apa kira-kira penyebab tanaman kelapa sawit itu mengalami kekurangan atau defisiensi unsur fosfat? Penyebab tanaman kelapa sawit kekurangan unsur fosfat itu sering terjadi karena ketersediaan fosfat di dalam tanah ini yang rendah. Itu dapat disebabkan karena topsoil atau lapisan atas tanah ini yang mengalami erosi, serta di sekitaran tanaman kelapa sawit ini tumbuh gulma yang cukup tidak terkendali sehingga gulma menjadi pesaing utama dari tanaman kelapa sawit ini. Kemudian unsur hara P yang ada di dalam tanah, pada dasarnya di dalam tanah ini telah tersedia unsur hara P, tetapi unsur hara P yang ada di dalam tanah ini tidak mampu diserap oleh akar tanaman. Nah, pertanyaannya, kenapa unsur hara fosfat yang pada dasarnya cukup ada di dalam tanah tetapi tidak dapat diserap oleh akar tanaman kelapa sawit ini? Ada dua penyebab yang menyebabkan unsur hara fosfat yang ada di dalam tanah ini tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Penyebab yang pertama, pH tanah yang terlalu asam atau terlalu alkalis. Pada pH tanah yang terlalu asam, akar tanaman ini tidak mampu menyerap unsur hara fosfat yang ada di dalam tanah. Kenapa akar tidak mampu menyerapnya? Karena
unsur P itu terikat kuat oleh unsur aluminium yang ada di dalam tanah, sehingga unsur fosfat itu tidak mampu diserap oleh akar tanaman. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar unsur P yang pada dasarnya ada di dalam tanah tetapi akar tanaman tidak mampu, bagaimana caranya agar P itu dapat diserap oleh akar tanaman? Jawabannya, netralkan terlebih dahulu tanah yang ada di sekitaran tanaman kelapa sawit ini agar unsur P itu dapat diserap oleh akar tanaman. Nah, bagaimana cara menetralisir tanah yang ada di sekitaran tanaman kelapa sawit ini? Jawabannya dengan menggunakan pupuk dolomit. Nah, ketika pH terlalu alkalis, kita dapat memberikan pupuk dalam bentuk pupuk belerang. Kemudian yang kedua, kadar air di dalam tanah ini cukup minim. Nah, ketika kadar air di dalam tanah itu sangat minim, maka akar tanaman juga tidak mampu menyerap unsur fosfat yang pada dasarnya itu cukup banyak tersedia di dalam tanah ini. Lalu ketika kadar air tanah minim, untuk mencegah atau mengendalikan atau meminimalisir agar kelembaban tanah itu tetap terjaga dengan cara membiarkan rerumputan atau gulma-gulma lunak ini tetap tumbuh di sekitaran perkebunan kelapa sawit ini. Nah, berikutnya saya uraikan cara mengetahui apakah tanaman kelapa sawit ini kekurangan unsur hara fosfat atau tidak. Kekurangan fosfat ditandai dengan yang pertama, pada tanaman muda yaitu pertumbuhannya menjadi tidak normal. Kemudian anak daun ini menjadi lebih pendek dan pertumbuhannya menjadi kerdil. Kedua, ketika tanaman telah dewasa, batang sawit ini akan meruncing seperti piramid. Jadi pada awalnya dia besar, kemudian semakin hari semakin mengecil, membentuk seperti piramid. Nah, itu salah satu tanda-tanda tanaman kelapa sawit ini mengalami defisiensi unsur fosfor atau P2O5. Selanjutnya, kekurangan unsur fosfor dan unsur kalium secara bersamaan ini akan menyebabkan tanaman menjadi mandul. Jadi tanaman ini tidak mampu mengeluarkan bunga, sehingga pada akhirnya akan merugikan karena kita akan mendapatkan produksi yang sedikit. Selanjutnya, pada tandan buah segar ini pertumbuhannya tidak normal, kemudian kadar minyaknya rendah, otomatis timbangan atau beratnya juga akan menjadi lebih kecil. Nah, ini juga tentu sangat merugikan. Dan jika unsur hara fosfat yang kita aplikasikan atau yang kita pasok kepada tanaman ini dalam overdosis, itu juga sangat merugikan. Kenapa? Karena dapat mengganggu. Penyerapan unsur hara mikro lainnya seperti unsur hara tembaga atau CO, kemudian unsur seng itu penyerapannya akan menjadi terganggu. Namun gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman kelapa sawit ini. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan saya selanjutnya. Terima kasih.